Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Uniola dengan NIM 2423210032. Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS pembelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah dengan dosen pengampu Ibu Dr. Asmara Yumarni MAG. Langsung saja, di sini saya akan membahas soal yang pertama, yaitu tentang perbedaan esensial antara konsep Al-Quran dan hadis, serta bagaimana kedua konsep ini saling berhubungan di dalam pembelajaran di madrasah. Nah, perlu kita ketahui bahwa Al-Quran dan hadis ini merupakan sumber utama di dalam ajaran Islam. Namun, keduanya ini memiliki perbedaan yang mendasar. Nah, Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yang lafaz dan maknanya berasal langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran bersifat mutlak kebenarannya dan menjadi sumber hukum pertama di dalam Islam. Sedangkan hadis adalah segala perbuatan, perkataan, ketetapan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi penjelas dan penafsir terhadap ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, hubungan keduanya sangat erat. Al-Quran memberikan prinsip-prinsip umum ajaran Islam, sedangkan hadis berfungsi untuk menjelaskan, memperinci, dan memberikan contoh penerapan praktis dari ajaran tersebut. Nah, dalam pembelajaran di madrasah, Al-Quran dan hadis diajarkan secara terpadu agar siswa tidak hanya memahami teks ayat, tetapi juga mengetahui penjelasan dan praktiknya melalui hadis Nabi, sehingga nilai-nilai ajaran Islam dapat dipahami dan diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan soal yang kedua, yaitu sebutkan dan jelaskan 3 contoh pembelajaran Al-Quran hadis yang inovatif selain ceramah, serta berikan contoh penerapannya di dalam kelas. Nah, di sini saya mengambil 3 metode, yaitu yang pertama metode diskusi kelompok. Nah, kenapa saya mengambil metode diskusi kelompok? Karena metode ini melibatkan siswa untuk berdiskusi mengenai suatu tema atau masalah yang berkaitan dengan ayat Al-Quran dan hadis. Nah, contoh penerapannya, misalnya guru ini membagi siswa menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan makna hadis tentang kejujuran. Nah, setiap kelompok ini kemudian mempresentasikan hasil diskusinya tentang pentingnya sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Metode yang ketiga yaitu metode storytelling atau bercerita. Nah, metode ini menggunakan cerita atau kisah yang bersumber dari Al-Quran atau hadis untuk menyampaikan nilai moral kepada siswa. Contoh, guru menceritakan kisah kejujuran Nabi Muhammad SAW sebelum. Nah, kemudian metode yang kedua yaitu metode problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Nah, metode ini menempatkan siswa pada situasi masalah nyata yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam. Kemudian siswa mencari solusi berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, contoh penerapannya, guru memberikan suatu kasus tentang perilaku mencolok di sekolah. Nah, siswa diminta untuk mencari ayat atau hadis yang berkaitan dengan kejujuran dan menjelaskan bagaimana solusi menurut ajaran Islam. Nah, kemudian metode yang ketiga yaitu metode storytelling atau bercerita. Nah, metode ini menggunakan cerita atau kisah yang bersumber dari Al-Quran atau hadis untuk menyampaikan nilai moral kepada siswa. Contoh, guru menceritakan kisah kejujuran Nabi Muhammad SAW sebelum angkat menjadi Rasul. Nah, setelah itu siswa diminta untuk menyimpulkan nilai-nilai akhlak yang dapat dipahami dari kisah tersebut. Lanjut ke soal yang terakhir, yaitu apa yang dimaksud dengan penilaian otentik. Nah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan penilaian otentik itu adalah proses penilaian yang dilakukan secara menyeluruh atau
menilai kemampuan peserta didik dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan melalui tugas-tugas yang mencerminkan situasi nyata dalam kehidupan. Nah, penilaian ini tidak hanya mengukur kemampuan menghafal atau memahami materi secara teoritis, tetapi juga menilai bagaimana siswa menerapkan nilai-nilai yang dipelajari dalam perilaku sehari-hari. Nah, penilaian autentik ini dianggap lebih relevan dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis karena tujuan pembelajaran tidak hanya menekankan aspek kognitif saja, tetapi juga pembentukan sikap dan pengalaman ajaran Islam. Mungkin hanya itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat kesalahan dalam mengucap saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.